Oke, halo semuanya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Odaya Kanung Ponikov dengan NIM akhir 009 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 23 dari kelas A. Jadi di sini kita kembali lagi dengan channel YouTube yaitu World of Technology. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan judul Variable Frequency Drive yang dimana biasa disebut VFD. Nah, dalam video ini kita akan membahas mulai dari pengertian dasar VFD, kemudian ada prinsip kerja motor 3 fasa, pengenalan datasheet VFD, serta cara wiringnya itu seperti apa. Nah, kemudian pengaturan parameter dan fungsi panel hingga simulasi dan hasil percobaan. Sebelum kita lanjut, uh, jangan lupa like, comment, dan subscribe pada channel YouTube ini. Semoga bisa membantu kalian ke depannya lagi. Kemudian langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke apa sih itu VFD. Oke, jadi kita akan masuk ke langsung ke topik yang selanjutnya, yang dimana kita di sini akan membahas 5 topik utama, yaitu apa sih itu VFD, kemudian ada prinsip kerja motor 3 phase, kemudian ada datasheet mengenai VFD, kemudian ada setup parameter dan kontrol panel nanti, kemudian ada simulasi dan praktek. Semoga dengan adanya materi ini bisa membantu kalian semua agar bisa mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Oke, jadi kita akan langsung membahas apa sih itu VFD. Oke, nah pertama kita akan mengenal VFD. Kemudian VFD itu merupakan jadi variable frequency drive atau disingkat VFD. Itu adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengatur kecepatan dan arah putaran motor listrik arus bolak-balik, yaitu AC, terutama jenis motor induksi 3 fasa. Nah, prinsip kerja VFD sendiri ini itu dengan mengatur frekuensi dan tegangan listrik yang diberikan ke motor. Kemudian jika semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan, nah maka akan semakin cepat pula motor berputar. Nah, juga sebaliknya, jadi misalnya semakin rendah frekuensinya motor akan berputar juga lebih lambat. Maka dari itu, dengan cara ini VFD dapat mengontrol kecepatan motor secara halus, efisien, dan fleksibel tanpa perlu mengubah sistem mekanik. Nah, kemudian fungsi utama VFD ini adalah untuk mengubah sumber arus listrik, yaitu listrik AC 1 fasa 220 volt menjadi AC 3 fasa 220 volt dengan frekuensi yang dapat diatur. Nah, proses kerja VFD ini terdiri dari 3 bagian utama, yang dimana yang pertama adalah rectifier, yaitu mengubah arus AC menjadi DC. Kemudian yang kedua ada DC bus, yaitu menyimpan energi dalam bentuk DC. Dan yang terakhir ada inverter, yaitu mengubah kembali DC menjadi AC dengan frekuensi variabel. Nah, dari kombinasi ketiga bagian ini, VFD itu dapat memberikan kontrol kecepatan, efisiensi energi, serta fitur stop start yang melindungi motor dari hentakan awal, seperti itu. Kemudian kita akan masuk selanjutnya, yaitu prinsip bekerja motor 3 phase. Nah, kalian pasti bertanya, apa sih itu motor 3 fasa? Nah, jadi prinsip kerja motor 3 fasa ini berdasarkan medan magnet yang berputar atau rotating magnetic field yang dihasilkan oleh arus bolak-balik 3 fasa pada stator. Nah, ketika arus dengan pergeseran fase 120 derajat satu sama lain itu mengalir melalui lilitan stator, nah maka dari itu terbentuklah medan magnet yang berputar secara kontinu di sekitar rotor. Nah, medan magnet yang berputar ini itu menginduksi tegangan pada batang konduktor rotor sehingga timbul arus listrik di dalamnya, yang dimana arus listrik mengalir pada rotor kemudian menghasilkan medan magnet baru. Nah, interaksi antara medan magnet rotor dan medan magnet stator itu menimbulkan torsi elektromagnetik yang membuat rotor itu berputar searah dengan medan magnet stator. Nah, jika semakin tinggi frekuensi arus listrik 3 fasa, semakin cepat pula medan magnet berputar dan motor pun berputar lebih cepat. Disinilah VFD berperan, yaitu mengubah frekuensi listrik untuk mengatur kecepatan medan magnet sehingga motor bisa diatur kecepatannya sesuai kebutuhan, seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke datasheet VFD. Gimana sih cara wiringnya?
kemudian seperti apa. Nah, di sini kita sudah ada datasheet-nya, bisa dilihat diperhatikan pada PPT. Saya sudah merangkum dari datasheet ini berisi mengenai tegangan input, output, kemudian arus nominal, frekuensi kerja, dan konfigurasi terminal. Nah, untuk rangkaian wiring pada VFC sendiri itu yang pertama itu dapat menggunakan daya utama, yaitu menghubungkan sumber listrik AC satu fase ke terminal R. Nah, terminal R yang gimana? Bisa diperhatikan terminal R, S, dan T. Nah, kemudian outputnya itu langsung ke motor, bukan kabel dari seperti terminal U yang ada pada ini, U, V, and V, uh, motor ke induksi motor 3 fasa. Nah, urutan ini itu menentukan arah putaran motor. Jika arah berputar terbalik, cukup tukar dua kabel fasa. Misalnya di sini ada U, V, and V. Jika salah satunya terbalik atau putarnya itu terbalik, maka tinggal ditukar saja atau diganti saja seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada yang ketiga ada terminal kontrol eksternal. Nah, caranya dengan menyambungkan tombol forward VFD ke terminal X1. Nah, terminal X1 itu yaitu reverse kemudian reverse ke X2 dan stop ke X3 dan masing-masing tombol itu dihubungkan ke terminal COM yang ada pada kontrol VFD ini. Kemudian tombol ini digunakan untuk mengontrol arah dan kondisi motor dari luar. Kemudian terakhir itu ada potensio eksternal, yaitu untuk pengaturan kecepatan manual, sambungan potensio ke terminal plus 10 volt, kemudian ada ground. Nah, kaki tengah potensio ini dihubungkan ke sebagai sinyal tegangan input. Nah, potensio ini tuh ada pada VFD-nya itu sendiri. Nanti kita akan lihat pada simulasi yang akan saya berikan nanti. Kemudian di sini juga ada grounding. Nah, grounding ini jangan lupa disambungkan kabel PE atau protective earth ya, karena dari motor dan dari VFD ke sistem grounding agar lebih aman dan menghindari gangguan listrik. Nah, setelah semua koneksi selesai, periksa kembali polaritas dan kencangkan terminal untuk memastikan tidak ada sambungan yang longgar. Nah, jika wiring sudah benar, barulah kita bisa melakukan pengaturan parameter. Kita akan masuk ke parameter and fungsi panel. Jadi, parameter sudah ada di sini itu ada pada jobsheet Pratikum, yang dimana di sini ada kode P10, P11, P06, P07, P12 sampai sebagainya itu ada fungsinya seperti P10 untuk sumber frekuensi, kemudian ada sumber start stop, kemudian ada P6 itu untuk batas frekuensi max, kemudian P07 itu untuk batas frekuensi min, kemudian P12 itu untuk mode stop, kemudian rem acceleration itu untuk pada P34, kemudian P42 itu untuk rem deceleration, dan terakhir ada P86 untuk jog frekuensi. Seperti itu. Nah, jadi untuk mengenal lebih jauh nih seperti apa. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih rincinya seperti P00 itu biasanya itu untuk mode operasi, nah seperti itu. Sebentar, untuk mode operasi biar lebih jelasnya saya akan langsung ke panelnya. Nah, kita masuk ke panel. Di sini ada numeral display untuk menambahkan displaynya, status indikator untuk menentukan itu run. Ini kalau misal run-nya itu nyala, berarti itu kontrolnya masih on gitu. Nah, kalau stop yang nyala berarti itu lagi stop, itu aja. Di sini ada reversing switch, ini untuk mengendalikan motor. Misal yang tadinya berputar salah jam, sekarang ketika di reverse itu akan mengarah sebaliknya seperti itu. Nah, saya maksud potensio tadi itu ada di sini. Nah, potensinya itu ada di sini. Untuk ngeran di sini, shift K itu di sini. Nah, untuk program yang menampilkan pada datasheet ini, P10 dan lain-lain ini, seperti P10 nanti kita atur ke nilai awalnya itu 1, P11 itu berapa, 0, P06 itu 50, P07 0. Nah, itu dari sini. Dari program ini nanti kita set. Kemudian ada function data, itu untuk set dan lain-lain seperti itu. Ini untuk stop preset biasa. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke parameter percobaan ya, teman-teman. Sebelum lanjutnya, lebih untuk membuat kita memiliki bekal ilmu yang lebih dalam mengenai praktikum nanti, kita perlu tahu
Jadi ada 4 fungsi yang dimana fungsi forward. Jadi pada mode VFD ini yang membuat motor berputar searah jarum jam atau sesuai arah putar normalnya. Nah, mode ini itu dinamakan mode forward. Nah, digunakan saat motor dioperasikan untuk menjalankan beban ke arah utama atau arah kerja normal sistem. Kemudian ada reverse. Nah, reverse ini yang membuat motor berputar berlawanan arah. Fitur ini digunakan jika pembalikan arah gerak, misalnya untuk sistem konveyor balik, kemudian ada mesin inverter balik, atau alat dengan dua arah operasi. Nah, perubahan arah dilakukan secara elektronik tanpa perlu menukar posisi kabel pasang pada motor. Kemudian ada akselerasi yang dimana proses peningkatan kecepatan motor dari keadaan diam menuju kecepatan kerja tertentu. Nah, VFD ini mengatur lamanya waktu percepatan ini melalui parameter rem, sehingga motor tidak langsung mencapai kecepatan tinggi, tetapi naik secara bertahap dan halus. Dan yang terakhir ada akselerasi, yaitu ketika motor bergerak, kemudian menurun hingga berhenti. Jadi kebalikan dari akselerasi. Nah, pengaturan dari akselerasi ini juga diatur oleh VFD juga, agar motor tidak berhenti mendadak. Dengan mengatur waktu deakselerasi, motor dapat melambat dengan lembut, mengurangi hentakan mekanis, dan menjaga umur komponen agar tetap panjang, seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke parameter percobaan pada praktikum. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa setelah kita mengatur parameter-parameter seperti P0, P06, P01, P86, dan lain-lain. Nah, kita tinggal atur frekuensinya aja. Nah, bagaimana sih cara ngatur frekuensinya? Nah, jadi di programming ini, pertama itu akan muncul untuk mengatur P-nya tadi. Kita masukkan aja P sesuai dengan yang ini, sesuai yang ini, kemudian setelah itu kita pencet lagi sampai muncul F. Nah, F itu apa? F itu frekuensi. Nah, kemudian frekuensinya kita sesuaikan dengan ini. Frekuensi kita sesuaikan semuanya. Kemudian di sini juga ada tabel RPM dan arus fasa A-nya. Nanti kita uji menggunakan tachometer dan kita gunakan klemeter untuk mengukur arus fasanya. Kemudian di sini juga ada untuk perbandingan P34-nya dan P42 itu kita ganti jadi jadi 5, 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz, serta 25 Hz. Frekuensinya kita sama ratakan 75. Nah, untuk waktu akselerasi nanti bisa kita hitung sesuai dengan video. Sudah ada timernya juga dan hasil dari praktikum sudah saya lakukan seperti itu. Oke. Di sini kita akan masuk ke percobaan praktikum. Nah, di sini kita mengatur P10-nya itu berapa angkanya, 01. Kemudian kita atur lagi P011 itu seberapa. Kemudian kita atur lagi P12 itu seberapa. Kemudian kita atur lagi dan lain sebagainya. Bisa kita lihat bahwa di sini motor itu sudah tersambung ke VFD langsung. Bisa dilihat di sini VFD-nya sudah tertampil. Motor sudah tertancap dengan UVW yang sudah dibacakan pada datasheet tadi. Nah, ini untuk mengatur seperti nominalnya, misal 1 ke 2 itu harus dinaikkan, nah seperti ini, 32, 34, seperti itu. Kemudian di sini juga ada tampilan tachometer. Di sini ada tampilan potensiometernya. Kita masih sampai ke program 40 tick. P80 berapa nih? Sebentar. Kita masuk ke P86. Nah, kita atur untuk jogging ini pasti. Di sekitar sesuai pada job sheet. Oke, sudah. Kemudian di sini kita tinggal mengatur frekuensi. Kita tinggal mengatur frekuensi. Sebentar. Kelewatan. Nah, frekuensi di sini. Dan kemudian setelah mengatur semua parameter P-nya, sebelum kita mengatur frekuensi di sini, kita samakan 75. Seperti itu. Kemudian setelah mendapat hasilnya, kita hitung menggunakan klemeter, kemudian kita hitung menggunakan timer. Itu untuk mengetahui akselerasi serta deakselerasinya. Di sini kita masih pada tahap akselerasi, seperti itu ya. Ini pengaturan kembali. Kita perhatikan di sini ada alat
Trimeter untuk mengukur arus yang ada pada motor ini, kemudian juga ada timer untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk akselerasi dan deakselerasi. Oke, di sini untuk fungsi potensinya di sini bisa diperhatikan gitaran. Setelah itu jangan lupa untuk timer diaktifkan saat akselerasi, kemudian saat off itu juga diperhatikan juga, off pas ke 75, frekuensi 75 dengan waktu 8 detik dengan arus yang ada 3, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke hasil percobaan. Nah, pada di sini setelah kami melakukan hasil percobaan untuk frekuensi 10 sampai 100, itu ternyata mengalami banyak sekali perubahan, di mana kecepatan RPM-nya itu dari awal 312 untuk frekuensi 10 dengan arus 0,3 itu sampai frekuensi ke 100 itu lonjak tinggi, yaitu 3047 untuk kecepatan RPM-nya. Kemudian di sini juga ada uji rem, yang dimana akselerasi dan akselerasi sesuai waktu yang sudah ditampilkan pada video tadi. Itu sudah ditampilkan hasilnya seperti ini. Nah, jadi perhatikan hasilnya seperti itu. Jadi fungsi deakselerasi itu kita tahu bahwa agar tidak ada berhenti mendadak pada sistem. Jadi misal ketika ada suatu motor yang bergerak itu dihentikan secara mendadak, itu maka akan menimbulkan gaya mekanis yang berhentakan, dan itu akan menyebabkan kerusakan atau kerugian pada benda tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk peaknya sendiri, bisa kita lihat peaknya itu ada di 0,7, harus paling tinggi, harus pucuknya itu di 0,7, seperti itu. Kemudian mungkin cukup sekian untuk materi mengenai VFD ini. Semoga bisa membantu kalian semua agar bermanfaat ke depannya. Cukup dari saya, Word of Technology. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.